Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul saluran distribusi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Verlita Pavialeca, NIM saya 2402010423 dan teman saya Sulaiman dengan NIM 2402010430. Baik, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Dalam dunia bisnis yang dinamis, saluran distribusi memegang peranan penting dalam keberhasilan produk. Tak hanya mengandalkan kualitas atau pemasaran kreatif, saluran distribusi yang efektif memastikan produk sampai ke konsumen dengan tepat, waktu dan biaya yang efisien. Perusahaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pelaku konsumen, termasuk ekspektasi pengiriman cepat dan akses mudah melalui e-commerce agar tetap kompetitif. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yang pertama apa yang dimaksud dengan saluran distribusi, yang kedua itu ada jenis-jenisnya, yang ketiga bagaimana strategi yang efektif, yang keempat itu tantangan utama yang dihadapi dalam distribusi produk. Kemudian konsep dasar saluran distribusi. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi atau individu yang terlibat dalam proses penyampaian produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Tujuan utama saluran distribusi adalah untuk meningkatkan efisien dan aktivitas dalam menyalurkan produk ke pasar sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. Kemudian, mengapa saluran distribusi itu penting dalam manajemen pemasaran? Saluran distribusi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen pemasaran karena berfungsi sebagai jembatan antar produsen ke konsumen. Kemudian ada beberapa alasan. Yang pertama itu menghubungkan produsen dengan konsumen, yang kedua meningkatkan efisien distribusi, yang ketiga itu menyediakan informasi pasar, yang keempat ada memudahkan penanganan produk, yang kelima menjaga ketersediaan produk, yang keenam meningkatkan volume penjualan. Kemudian ada struktur saluran distribusi. Yang pertama itu adalah saluran distribusi konsumen. Jenis-jenisnya produsen ke konsumen, kemudian produsen, pengecer, konsumen. Yang ketiga itu produsen, pedagang besar, pengecer, lalu konsumen. Yang keempat itu ada produsen, agen, pengecer, konsumen. Yang terakhir ada produsen, ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen. Untuk yang kedua itu adalah saluran distribusi barang industri. Yang ketiga ada saluran distribusi jasa. Lalu ada jenis-jenis saluran distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama yaitu saluran distribusi langsung. Konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa melibatkan perantara. Contohnya, penjualan melalui toko online milik perusahaan, penjualan langsung dari pabrik ke konsumen, atau penjualan melalui tenaga penjualan perusahaan. Keuntungan, interaksi langsung dengan konsumen memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik. Kerugian, membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Produsen menggunakan perantara seperti grosir, pengecer, agen, atau distributor untuk menyalurkan produk ke konsumen. Yang ketiga saluran pendek versus panjang. Yang pertama, saluran pendek melibatkan sedikit perantara, misalnya produsen langsung ke pengecer.
Peran dan fungsi saluran distribusi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemasaran dan logistik. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, mengurangi biaya penyimpanan dan transportasi bagi produsen. Kemudian jenis perantara dalam saluran distribusi. Yang pertama, wholesaler atau pedagang grosir. Yang kedua, full service atau wholesalers. Yang ketiga, agen. Kemudian fungsi perantara dalam rantai pasokan. Yang pertama, transaksional, yaitu perantara membantu dalam menjalin hubungan antara produsen dan konsumen, memfasilitasi penjualan dan pemasaran produk. Yang kedua, logistik, mereka bertanggung jawab atas penyimpanan, pengemasan dan pengiriman produk ke lokasi yang tepat. Yang ketiga, informasi pasar, mengumpulkan dan menyampaikan umpan balik dari konsumen kepada produsen untuk membantu dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Yang keempat, promosi, melakukan aktivitas pemasaran untuk menarik perhatian konsumen terhadap produsen yang dijual. Kemudian manfaat menggunakan perantara. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, spesialisasi. Kemudian strategi saluran distribusi. Yang pertama, distribusi intensif adalah penyebaran produk di sebanyak mungkin titik penjualan yang memungkinkan. Tujuannya memastikan produk selalu tersedia bagi konsumen dimanapun mereka berada. Yang kedua, distribusi selektif adalah menggunakan beberapa perantara terpilih yang memiliki reputasi baik dan kemampuan untuk menjual produk dengan efektif. Tujuannya menjaga citra mereka dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Yang ketiga yaitu distribusi eksklusif, yaitu hanya menjual produk di lokasi tertentu atau melalui satu perantara di wilayah tertentu. Tujuannya menciptakan eksklusivitas dan meningkatkan nilai merek. Tantangan dalam saluran distribusi meliputi biaya logistik tinggi, kemudian persaingan dengan e-commerce. Yang ketiga adalah manajemen perantara. Solusi dan inovasi dalam distribusi. Solusi dalam distribusi yang pertama ada optimasi rantai pasokan atau supply chain optimization, menggunakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan untuk merencanakan dan mengelola seluruh proses distribusi. Yang kedua ada analisis data dan prediksi permintaan, memanfaatkan teknologi analis data dan kecerdasan buatan AI untuk memprediksi permintaan secara akurat. Kemudian ada penggunaan teknologi seperti internet untuk memantau kondisi barang selama transportasi. Yang keempat, sistem manajemen gudang terautomasi. Menggunakan sistem manajemen gudang yang terautomasi memungkinkan pelacakan inventaris secara real time. Kemudian ada inovasinya, yang pertama ada dropshipping, yang kedua ada penggunaan blockchain, yang keempat ada big data dan analitika, yang keempat ada kecerdasan buatan atau AI. Yang kelima ada optimasi last mile delivery. Kesimpulan dari PPT ini adalah saluran distribusi memegang peranan penting dalam manajemen pemasaran karena memastikan produk sampai ke konsumen secara efisien.
Pemilihan strategi distribusi yang tepat dapat meningkatkan kinerja pemasaran dan memperluas jangkauan pasar. Saluran distribusi yang efektif menghubungkan produsen dengan konsumen, meningkatkan efisien menyediakan informasi pasar, memudahkan penanganan produk, dan menjaga ketersediaan produk. Perusahaan perlu mengatasi tantangan seperti biaya logistik dan persaingan e-commerce dengan inovasi dan teknologi agar tetap kompetitif. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.